Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Zen di channel Aska Zen yang semakin asik ini. Pada video kita kali ini, saya ingin menjawab satu pertanyaan yang belum tuntas terjawab dalam diskusi kelas 2019 S atau kelas karyawan di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Saya akan menjawabnya di sini melalui video ini dengan harapan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Pertanyaan dari saudara Irwan DA tentang hukum perkawinan beda agama, di mana menurutnya perkawinan beda agama masih sangat sering terjadi di Indonesia, terutama di kalangan artis, di kalangan selebritis. Menurutnya memang perkawinan beda agama ini tidak bisa dihindari karena yang namanya cinta kasih itu adalah universal, sulit dibatasi oleh regulasi apapun, sehingga menurutnya perlu diperjelas tentang hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dalam beberapa perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Perspektif pertama berdasarkan hukum Islam, fikih, berdasarkan ayat suci Al-Quran, ayat 221 Al-Baqarah, surah Al-Mumtahanah, ayat 10. Di sana dijelaskan bahwa perkawinan beda agama dilarang dilakukan oleh seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrikah. Dilarang juga untuk seorang wanita muslimah dengan seorang laki-laki non-muslim. Tetapi berdasarkan surah yang lain, surah Al-Maidah ayat 5 misalnya, di sana seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan seorang wanita ahlul kitab. Ini berdasarkan bunyi teks Al-Quran. Dalam perspektif Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005, perkawinan beda agama dilarang secara mutlak dan dianggap tidak sah. Tidak hanya berdasarkan bunyi teks Al-Quran seperti Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10, An-Nisa ayat 25, Al-Maidah ayat 5, tapi juga berdasarkan pertimbangan mafsadah dan maslahah. Misalnya menggunakan kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih. Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menerima maslahat. Kemudian juga menggunakan kaidah saddud dzara'i, tindakan preventif untuk menjaga agama, hifdzuddin, menjaga iman masing-masing. Oleh karena itu MUI berdasarkan bunyi teks Al-Quran, berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadah, berdasarkan kaidah saddud dzara'i, mengharamkan secara mutlak perkawinan beda agama dan dianggap tidak sah. Berikutnya, dalam perspektif kompilasi hukum Islam, kita bisa baca dalam pasal 4 buku 1 kompilasi hukum Islam. Di sana dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Berdasarkan bunyi pasal 4 buku 1 ini, kompilasi hukum Islam mengharamkan atau tidak membolehkan perkawinan beda agama. Kemudian, perspektif berikutnya adalah perspektif Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan perkawinan beda agama dengan pertimbangan bahwa hukum perkawinan harus benar-benar berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai agama dan moral. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan perkawinan beda agama agar terwujud perkawinan yang abadi, yang kekal, yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perspektif yang terakhir adalah perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ini, kita harus jujur mengakui bahwa perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas. Saya ulangi sekali lagi,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan beda agama. Di dalamnya hanya mengatur perkawinan berbeda kewarganegaraan yang kemudian berbeda hukumnya. Oleh karena itu, dalam praktek kita bisa menyaksikan akibat tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ada banyak pihak masih mengajukan permohonan perkawinan beda agama, dan hasilnya pengadilan ada kalanya menerima, ada kalanya juga menolak. Tetapi kecenderungannya perkawinan beda agama cenderung ditolak oleh pengadilan. Namun demikian, kita juga menyaksikan fakta-fakta lain di mana ada banyak mereka yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Atas nama hak asasi manusia, mereka tetap berusaha bagaimana bisa melaksanakan perkawinan. Karena menurut mereka, cinta kasih itu adalah universal, tidak bisa dibatasi oleh regulasi apapun, termasuk oleh hukum agama apapun. Sehingga mereka kemudian menggunakan celah melakukan penyeludupan hukum dengan cara misalnya penundukan hukum sepihak. Pihak yang satu menundukkan diri kepada hukum agama pihak yang lain supaya bisa melakukan perkawinan beda agama. Kemudian cara yang kedua, biasanya para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama ini melaksanakannya di luar negeri, di sebuah negara yang membolehkan perkawinan beda agama. Kemudian setelah dilaksanakan, dokumennya dibawa pulang ke Indonesia, didaftarkan ke kantor catatan sipil berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, terutama pasal 35 poin A. Di sana ada celah dapat didaftarkannya perkawinan beda agama yang terjadi di luar negeri ke kantor catatan sipil. Ini penjelasan saya menjawab pertanyaan saudara Irwan DA2 dan teman-temannya. Semoga bermanfaat dan juga bisa diketahui oleh publik bahwa ternyata seperti itulah perkawinan beda agama yang diatur dalam hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.